Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaki Zautandia akan menerangkan bagaimana cara mengerjakan tugas 3 basis data terkait dengan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Jadi SAM saya sudah menyala. Lalu kita akan melihat di PHPMyAdmin. Saya melakukan sedikit perubahan, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tentang transaksi ya. Yang pertama adalah commit. Ya, melakukan transaksi 1. Jadi mulai dari begin, start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah values-nya, yaitu 5, namanya adalah Budi, alamatnya ada di Jalan Kertas, nomor 21, dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Yang untuk pertama kita akan melakukan tanpa commit. Pasien N. Saya akan copy paste dulu ini. Untuk yang tanpa commit kita akan, ini ada transaksi ya. Seperti ini. Kalau tanpa commit, apabila execute, buktinya muncul di sini. Nah, tapi di pasien buktinya tidak muncul. Lalu kita akan mencoba lagi transaksi 2 dengan commit. Ini bisa dihapus lagi. Kita tambahi di sini commit. Kita execute dan di pasien nanti berubah seperti ini. Di transaksi berikutnya adalah rollback ya, untuk membatalkan sebuah perintah. Kita bisa lakukan seperti tadi. Misalnya saya di sini akan mengubah nama salah satu pasien, berarti pasien, set nama pasien sama dengan harian, dengan yang dirubah adalah ID-nya. Nah, kalau di sini saya akan lakukan rollback dulu, lalu commit. Apabila dijalankan seperti ini, di sini tetap tidak ada tarian ya, apalagi di pasien tidak ada tarian. Kalau kita mau bikin data baru, caranya seperti ini. Dengan namanya adalah tarian.
where ID pasien 5. Ini pertama adalah rollback dulu. Lalu yang kedua kita akan membuat lagi update yang baru, commit, select from pasien and seperti ini ya. Jadi commitnya harus dijelaskan lagi. Kalau kita eksekusi, nah di sini sudah berubah menjadi Darian. Di pasien juga berubah menjadi Darian. Kalau transaksi yang terakhir, kita akan mencoba save point. Yang pertama, transaksi 5. Kita akan copy paste dari sini. Misalkan saya akan membuat ada sekitar 3 perintah lagi. Ini adalah N. Di perintah yang pertama kita akan melakukan yang namanya adalah save point. Kita akan uraikan di sini nama poinnya adalah poin 1. Lalu kita ubah namanya, misalkan di sini 6. Ini namanya Rena dengan alamat Jalan Gamping nomor 42. Ini jenis kelaminnya 2. Lalu di sini kita akan gunakan rollback to save point 1. Jadi gunanya rollback di sini adalah untuk mengembalikan dari save point 1. Nah, di sini misalnya kita ganti dengan Budi Sulfur, Jalan Sulfur nomor 32. Kita akan commit lagi di sini dengan ID yang berbeda. Ya, ID yang sama juga nggak apa-apa. Saya akan namakan Sony dengan jalannya adalah ini nomor 3. Ini adalah commit. Di sini alurnya adalah kita membuat save point terlebih dahulu di ID 6. Lalu ketika sistem membuat ID 7, dia akan kembali ke save point 1 dan lalu commit untuk membuat identitas lain untuk ID 7. Bisa kita lihat, ini yang ada adalah Joni dan Rena, bukan Rena dan Rudi. Kalau di pasien, maka yang muncul juga Rena dan Joni, yaitu untuk transaksi ya. Kalau sekarang kita akan mencoba trigger. Trigger ini untuk menjalankan sebuah data. Kita akan coba tanggal trigger jual, maksud saya, dengan tabelnya yaitu transaksi obat. Eventnya adalah after insert. Ini saya hanya membuat update tabel obat, set stok kurangi new jumlah. Di sini untuk mengurangi stok dari transaksi obatnya. Where ini adalah
ID obat sama dengan new ID obat seperti ini. Ini untuk trigger. Jadi gunanya adalah apabila ada transaksi yang dimasukkan di tabel transaksi, maka sistem akan otomatis melakukan penghitungan terhadap tabel obat sesuai dengan stok dan harganya. Tinggal di restart saja. Jadi kita punya transaksinya belum diisi, tapi triggernya sudah muncul. Karena tugas kita adalah mengisi tabel transaksi obat dengan insert. Saya misalkan di sini ID pasien 1 dengan obatnya adalah 3, jumlahnya mungkin 2 ya. Total harganya tidak saya anggap. Nah, kalau sudah di structure atau kita lihat tabelnya, jadi transaksinya adalah 7, ID pasien 1, ID obat 1, jumlahnya adalah 2 dengan total harganya sesuai dengan obatnya. Jadi sebelumnya di stok ini adalah 20. Sebelumnya di stok adalah 20 dengan harganya 15.000. Sekarang di stok hanya tinggal 18 karena di transaksi obat yang dibeli adalah 2 buah. Itu adalah simulasi atau praktek tentang transaksi yang juga mencakup trigger ya. Triggernya ini bisa dibuat lagi. Dan sekarang kita akan lanjut ke replikasi data. Untuk yang replikasi data, yang pertama kita harus memilih database seperti ini, bisa ditutup. Kita akan mengklik replication. Di sini ada primary replication. Kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu. Saya pilih ignore all database kecuali replicate. Yang saya pilih adalah rumah sakit. Ini ada server ID, login, log error dan sebagainya. Saya harus copy dulu menuju ke MyAnai. Ini adalah konfigurasi server ya. Standar akhirnya bisa dihapus. Jadi kopinya di server ID 2. Lalu di stop dulu, di start lagi. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung go. Primary statusnya sudah terlihat, file dan positionnya. Kita akan menambahkan user account. Pada user account ini saya akan menghapus yang sebelumnya ya. Bisa dihapus dulu. Lalu kita akan menambah add user account. Ini saya menggunakan rumah sakit, sudah tersimpan dengan IP-nya adalah IP dari Linux. Kalau untuk ngecek IP dari Linux, kita bisa membuka terlebih dahulu. Terminal IP A. Ini adalah 192.168.0.10. Kalau IP dari Windows-nya adalah 07. Jadi kita harus masukkan yang 010 terlebih dahulu. Passwordnya adalah min 123. Yang replication client dan replication slave ini dicentang dulu.
lalu dijalankan. Kalau sudah, nah ini sudah muncul passwordnya yes, replication slip dan replication client. Selanjutnya kita akan mengimpor database dari rumah sakit ini, kita ekspor dulu. Saya langsung ekspor, masuk ke downloadan. Ini saya akan masukkan ke basis data ya, karena di Linux sudah terhubung dengan file basis data, jadi kita bisa langsung copy saja ke basis data atau pindah basis data. Jika kita cek basis datanya, sini rumah sakit SQL sudah ada ya, kita tinggal copy ke dokumen. Di sini ada dokumen. Sekarang kita akan start sumnya terlebih dahulu. Cd opt sudo manager linux x64 run. Nah, ini sudah muncul sumnya. Kita nyalakan. Kalau sudah nyala, kita langsung ke halaman phpMyAdmin yang ada di Linux. Untuk pertama, saya akan menghapus database yang lama ya. Ini belum saya hapus. Saya akan membuat lagi. Sini kita bisa lihat yang import dari rumah sakit yang ada di dokumen. Langsung kita import. Ini tadi untuk yang transaksi error, jadi nggak apa-apa, kita abaikan saja karena di pasien datanya tetap masuk. Nah, sekarang kita harus konfigurasi dari replikanya. Caranya adalah replication. Ini ada replication, kita harus konfigur yang bawah ini dengan nama ID 17 sekian, username-nya sama, yaitu rumah sakit, dengan passwordnya admin123. Hostnya kita akan memilih IP dari Windows, yaitu 07 192 07. Kita copy ini, masuk ke konfigurasi MySQL di SAP. Sama seperti tadi, yang di edit atau yang di server ID 2 ini, kita copy, lalu kita tulis replicate to db rumah sakit. Kita save, tutup. Oke, kita bisa restart lagi. Kalau sudah running semua, kita langsung ke halaman phpMyAdmin, ini bisa di go. Kalau sudah sukses, primary server change successfully to 192.168.07. Kalau belum bisa, biasanya itu dari settingan arbitrary server, jadi harus edit di file config ya, ada di sini.
ini ada di config ins, bukan config default, bukan, tapi config ins, karena config default memang settingan dari sumnya. Kita harus mengedit di config ins dulu dan memberikan izin untuk editing. Habis itu perizinannya diganti lagi menjadi read only. Kalau sudah, kita akan mengecek slave-nya, karena kita akan login ke MySQL-nya, cd opt login sudo MySQL pastikan versinya sama ya. Di Windows juga saya lakukan sama, shell MySQL sama. Di MySQL saya bisa menunjukkan primernya terlebih dahulu. Kalau di sini kita akan stop slave terlebih dahulu atau replikanya. Kita lihat show slave status. Nah, ini sudah terhubung semua, termasuk dengan log file dan log postnya. Tapi kalau misalnya kita stop, sudah terbaca semua ya, karena tadi saat kita lakukan login ini sudah ter-refresh, jadi kita tidak perlu change log post atau change log file, sudah masuk semua. Ini sudah terlihat yes semua. Kalau kita cek di phpMyAdmin pun kita yes semua. Nah, ini kalau sudah yes dengan ada status waiting for master to send event, berarti kita sudah bisa memanipulasi data dari postnya ke replikanya. Contohnya seperti ini. Saya akan membuat tabel baru di rumah sakit. Misalnya saya akan membuat tabel namanya rekam medis dengan jumlah kolomnya hanya 1. Sini adalah ID rekaman dengan panjangnya 5 ya, integer 5. Save saja. Sini sudah bertambah rekam medis. Kalau di Linux-nya berarti kita tinggal merefresh phpMyAdmin-nya. Nah, di sini sudah muncul rekam medis dengan strukturnya yaitu ID rekaman. Ini berarti sudah bisa ya. Jadi dipastikan kalau misalnya mau replikasi, replika statusnya harus ya semua hijau. Ini slave IO dan slave SQL-nya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.